Nikmatilah hal-hal kecil yang ada di dalam hidupmu, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Aku masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis yang mempunyai 3 anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aktivitas aku dimulai masak-memasak dulu di dapur. Seperti biasa, rutinitasnya dimulai di awal subuh ya. Di sini untuk menu masakannya seperti biasa, menu masakan yang hemat, simple dan tentunya enak ya. Untuk menu masakan aku kali ini ada daun ubi ditumbuk, daun singkong ya. Di sini aku rebus dulu. Untuk daun ubinya itu aku pakaikan baking soda sedikit aja, yang penting dikasih baking soda biar supaya halus dan lembut dan supaya sayurnya itu tidak menguning ya. Dan di sini untuk bumbu ini mau aku blender. Ini tuh bumbu balado ya. Untuk baladonya itu ada teri sama tempe, dan di sini menu tambahannya ada telur di dadar. Oke, kita lanjut masak. Di sini aku panasin dulu untuk wajannya. Aku tumis-tumis bawang merah, bawang putih. Ini untuk campuran si telurnya. Karena kalau telur dadar itu pakai bawang merah, bawang putih yang digoreng, baru dicampur ke telur, dikocok-kocok, dicampur daun sop juga. Itu tuh bikin si telurnya jadi makin lemak gitu ya. Dan di sini untuk si telurnya udah aku goreng. Ini aku dadar seperti ini aja. Oke, lanjut menu kedua. Di sini ada tempe, mau aku goreng dulu, dan ini tuh aku gorengnya cukup 2 kali karena aku lihat masih ada space, jadi aku buat sekali goreng aja. Dan di sini untuk si tempenya udah selesai aku goreng, lalu aku angkat. Di sini aku lanjut goreng si teri. Untuk teri ini sisaan teri yang kemarin aku beli 1 ons, dan ini tuh bisa 2 kali masak kalau 1 ons ya, tapi harus dicampur dengan tambahan misalnya kayak tempe atau menu lainnya. Dan di sini aku udah tumis-tumis si bumbu yang sudah aku haluskan untuk si bumbu baladonya. Di sini aku tumis sampai benar-benar tanak biar supaya bumbunya itu tetap enak ya. Seperti biasa, nggak lupa masukkan seasoning seperti garam, masako, sasa, dan juga sedikit gula. Karena untuk sambal atau balado, menurut aku itu sukanya dipakai gula biar supaya ada manis-manisnya. Karena ikan teri itu udah asin ya. Untuk rasa sesuaikan selera masing-masing karena lidah setiap orang itu berbeda-beda kesukaannya. Di sini lanjut aku masukkan si teri sama si tempe yang udah digoreng, dan ini aku aduk-aduk merata. Sebenarnya bagusnya untuk teri sama tempe ini baladonya pas udah dingin baru dicampur ya. Tapi karena aku mau cepat dan suami mau sarapan, anak-anak juga mau sarapan, Bang Hama mau pergi sekolah, ya udah aku campur aja langsung untuk si tempe sama si terinya. Dan sudah aku sajikan di piring saji. Di sini lanjut aku mau masak si daun ubi tumbuk. Untuk bumbunya ini tuh seperti biasa aku ulek juga. Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih sama kunyit sama jahe dan lengkuas. Udah itu aja. Dan nggak lupa aku masukkan santan. Kalau bumbu itu nggak perlu ditumis-tumis ya. Di sini dimasukkan aja langsung dengan si daun ubinya sama air sama santan, diaduk-aduk sampai benar-benar masak santannya itu biar supaya nggak pecah kalau diaduk-aduk terus. Nggak lupa pakai seasoning ya. Oke, udah selesai masaknya. Di sini aku sajikan untuk si daun ubi tumbuknya. Alhamdulillah 3 menu simple. Ada gulai daun ubi tumbuk, ada teri balado, ada telur dadar udah siap. Untuk budget menu masakan aku kali ini, teri 10.000, daun ubi 1.500, tempe 2.000, telur 4.000. Totalnya 17.500 ya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku udah cuciin piring. Di sini untuk piring itu nggak terlalu banyak karena kemarin aku sudah cuci piring. Jadi paginya itu nggak terlalu banyak untuk cucian piring ya.
Oke, di sini sambil aku berkegiatan, sambil aku cuci piring, sambil aku mau sapa-sapa dari mana aja nih, boleh klik di kolom komentar ya. Apakah ada yang satu kota dengan aku di Duri? Apakah ada yang di luar kota atau di luar daerah atau di luar negara nih? Boleh komen-komennya di bawah ya. Oke, lanjut aku mau lap-lapin di bagian dinding, meja dan bawah kompor. Di sini juga berminyak, jadi aku lap-lapin biar supaya dapur tetap rapi dan tetap bersih ya. Oke, di sini sambil aku sharing ya, sambil berkegiatan, aku mau memulai gaya hidup minimalis yang sangat sederhana ya. Bagaimana gaya hidup minimalisnya Rasulullah pada zamannya dulu. Karena suatu umat itu harus mengikuti sunah-sunahnya Rasul dan juga gaya hidupnya Rasul biar supaya kita tetap tenang, tetap sehat ya. Karena pada zamannya Rasul dulu hidupnya itu penuh dengan kesederhanaan. Seperti mulai dari tempat tidur, pakaian, sendal, gelas, piring, dan alat-alat yang ada di rumahnya itu semua serba sederhana ya. Makanya sekarang aku lebih belajar sederhana dan minimalis. Yang pertama aku selalu membeli barang yang sesuai kebutuhan saja. Karena keinginan mengikuti setiap tren yang ada itu bahkan bisa bikin kita boros dan bikin kita stres. Kalau di rumah barang itu ada yang tidak terpakai atau masih bagus gitu tapi tidak kita gunakan, lebih baik itu barangnya kita donasikan atau kita sedekahkan ya kalau barang tersebut masih layak. Kalaupun tidak layak itu misalnya bisa didaur ulang, lebih baik kita sedekahkan aja bagi yang membutuhkan. Dan selanjutnya aku selalu mencatat keperluan sebelum aku membeli, misalnya seperti kebutuhan bulanan atau belanja mingguan, itu selalu aku catat dulu sebelum aku membelinya. Karena dengan begitu kita tidak akan boros ya, karena dengan begitu kita akan tahu apa aja yang kita butuhkan untuk keperluan di rumah. Selanjutnya, tidak memiliki banyak barang untuk suatu jenis barang yang sama. Misalnya, aku tuh hobi memasak ya. Kalau bisa, untuk perlengkapan seperti dandang, seperti wajan, itu sekedarnya aja. Yang penting yang dibutuhkan di rumah. Tidak secara berlebihan. Kalau misalnya berlebihan, bertumpuk di dapur, itu bisa bikin sesuatu barang tersebut memiliki aura yang negatif ya karena membuat dapur sangat berantakan. Lebih baik barang tersebut jika tidak digunakan lebih baik disedekahkan atau dijual secara harga yang murah. Kalaupun memiliki koleksi barang yang ada di dapur itu lebih dari 3, misalnya untuk pajangan, misalnya barang tersebut digunakan semuanya secara merata ya alhamdulillah ya. Karena sesungguhnya hidup minimalis dapat menghadirkan ketenangan dan merupakan cara hidup yang mulia karena bisa menjauhkan kita dari sikap hidup yang boros dan berpoya-poya. Sederhana bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa ya, tapi kita cukup memiliki barang yang kita butuhkan saja. Dan terkadang kalau misalnya kayak dandang itu kepengen juga sih aku mau beli karena dandang aku tuh kayak udah jeblos gitu untuk pertengahan alasnya itu. Jadi untuk jaring-jaringnya itu kalau dipasang itu suka turun. Aku kepengen beli tapi sampai sekarang aku kayak mikir 10 kali gitu apakah barang yang aku mau beli ini nanti akan aku gunakan atau hanya untuk nyemak-nyemakin dapur ya. Oke, segitu sih sharing aku yang sedikit. Semoga bermanfaat ya. Lanjut, di sini aku udah bersih-bersihin di bagian kamar. Ini tuh kegiatan aku di malam hari ya. Kalau memasak itu di subuh hari. Dan aku tuh istirahat karena terlalu capek dan lanjut aku aktivitas dan ngerekodnya itu di malam hari. Di sini aku mau buang sampah dulu dan aku mau buang mandi air adik Hilya. Di sini adik Ilya tuh kalau udah mandi kadang airnya itu suka ditaruh aja di situ dan lupa untuk buangnya. Oke lanjut, aku mau tutupin jendela, mau bersihkan sedikit di bagian ruang tamu ini. Sebenarnya di bagian sini nggak begitu berantakan ya, tetapi kalau sudah dirapikan itu bakal bikin aku lebih tenang. Jadi kita nggak stres melihat barang yang memang sana sini ada berantakan gitu. Jadi di sini aku mau bersih-bersih sedikit aja di bagian sofa. Ini tuh bantalnya tadi kayak nggak rapi dan untuk cover sofa seperti biasa kalau udah didudukin itu pasti ada aja sedikit yang kusut. Lanjut di sini aku mau sapu-sapu di bagian lantainya dulu.
Terima kasih banyak ya buat kalian yang telah klik video aku yang sederhana ini. Semoga apa yang aku share dapat bermanfaat, menginspirasi, setidaknya ambil baiknya dari sisi semangatnya aku, buang buruknya ya. Misalnya ada yang salah atau ada yang gak enak dipandang dari videonya aku atau kata-katanya aku mohon maaf ya. Karena aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf. Oke, lanjut ke videonya. Di sini setelah aku sapu menyapu, ini tuh adik Hilya udah nunggu minta disusuin. Tapi karena ada papanya di rumah dan aku tuh minta tolong untuk dipegangin sebentar sambil aku keluarin baju-baju ini dari hangernya, karena memang kalau ditumpuk di atas meja ini kayak sedikit sumpek gitu ya. Jadi di sini aku mau keluarin dari hangernya, mau aku bawa untuk pakaiannya ke belakang karena memang habis ini aku mau ngelipat kain juga setelah adik Hilya nanti aku susuin. Oke, di sini tuh aku dibantuin sama Bang Hamam sama Bang Hubu ya, karena mereka ya begitu, kalau misalnya mamanya itu sibuk dengan urusan pakaian, mereka itu pasti sibuk juga ikut bantuin, padahal sebenarnya mereka itu masih belum ngerti bagaimana cara yang rapi untuk jemur kain atau ngelipat kain gitu ya. Tapi namanya anak-anak sukanya itu hal-hal yang berbaur seperti edukasi gitu ya. Jadi ya pelan-pelan, kalau memang aku ada sedikit kesabaran aku tuh ngajarin mereka gitu, tapi kalau nggak sabar ya aku tetap bilang udah nggak usah dibantuin mamahnya gitu. Oke, nggak kerasa video aku udah mau selesai. Sampai sini dulu ya, sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.